cara memaksimalkan hasil kelapa sawit, terutama di lahan gambut yang terkenal super sulit. Jadi misi kita kali ini adalah membedah sains di baliknya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk menanam salah satu komoditas terpenting di dunia ini, tapi di atas lahan yang paling tidak kooperatif. Kita akan lihat dari sisi rekayasa, biologi, agronomi. Ini benar-benar bukan sekedar cangkul dan tanam ya, ini ilmu presisi. Tepat sekali. Dan kalau kita lihat semua sumber ini, ya ada satu benang merah yang kuat banget. Ini tuh cerita tentang perpaduan antara tantangan lingkungan yang ekstrim dengan solusi rekayasa dan biologis yang sangat cerdas. Bisa dibilang, ini studi kasus yang sempurna tentang bagaimana manusia beradaptasi untuk bercocok tanam di lingkungan yang, ya, sama sekali tidak ideal. Oke, mari kita bedah ini. Langsung saja ke masalah utamanya. Apa sih yang bikin lahan gambut ini begitu istimewa, sekaligus sulit? Ini kan bukan sekedar tanah biasa, kan? Sama sekali bukan. Lupakan bayangan Anda soal tanah mineral yang padat itu. Lahan gambut itu pada dasarnya matriks organik. Jadi ini tumpukan sisa-sisa tumbuhan yang membusuk sebagian selama ribuan tahun. Sumber-sumber Anda menyoroti beberapa kendala utama. Pertama, kandungan haranya rendah banget. Ibaratnya ini makanan yang hambar. Miskin nutrisi krusial seperti kalium, tembaga, seng. Kedua, dan ini masalah besar, kepadatannya sangat rendah. Tanah ini super gembur, ringan, dan tidak stabil. Jadi ini seperti mencoba menanam pohon besar dan berat di atas spons basah raksasa. Analogi itu muncul terus di kepala saya pas baca sumber-sumber ini. Analogi yang pas banget. Kepadatan rendah itu langsung bikin masalah fisik. Pohon kelapa sawit yang sudah besar bisa miring. Miring. Atau bahkan tumbang. Betul, karena akarnya itu nggak punya pegangan yang kokoh. Dan ya seperti spons basah, masalah terbesarnya adalah air. Secara alami, lahan gambut kan tergenang, bikin akar sesak napas. Tapi kalau kita coba kelola airnya dengan cara yang salah, dua masalah kritis bakal muncul. Nah, ini dia. Saya baca soal ini dan kedengarannya cukup mengerikan. Apa dua masalah itu? Yang pertama itu subsiden, atau penurunan permukaan tanah. Ini nggak bisa dihindari. Saat gambut dikeringkan untuk pertanian, bahan organiknya mulai terurai oleh mikroba, dan tanahnya menyusut, ambles, permanen. Seperti spons diperas, dan nggak akan balik lagi ya. Persis. Dan yang kedua, ini jauh lebih berbahaya dalam jangka pendek. Itu namanya hidrofobisitas, atau kekeringan tak terpulihkan. Tunggu, hidrofobisitas. Jadi tanahnya malah jadi takut air. Di lahan yang tadinya rawa, ironis sekali. Tepat, kalau lapisan atas gambut terlalu kering, partikel organiknya itu berubah sifat. Sumber Anda menggambarkannya seperti bubuk kopi kering. Dia bakal menolak air, nggak bisa menyerapnya lagi. Jadi bisa ada situasi absurd di mana tanaman mati kekeringan, padahal di bawahnya banyak air. Ini bencana buat pekebun. Wow, tantangannya berlapis-lapis. Kalau begitu, bagaimana para pekebun mengatasinya? Di mana mereka harus mulai untuk mengubah spons basah ini jadi lahan produktif? Sumber-sumber ini kayaknya vokal banget soal satu hal. Air. Manajemen air adalah segalanya. Ini faktor penentu nomor 1. Titik. Semua sumber sepakat soal ini. Solusinya ada pada apa yang bisa kita sebut trinitas manajemen air. Ada 3 elemen. Pertama, kanal atau parit utama untuk drainase, buang kelebihan air. Kedua, tanggul untuk menahan air. Dan yang ketiga, ini komponen paling krusial, namanya sekat atau bendung. Biasa disebut weir. Anggap saja weir ini keran dari seluruh sistem hidrologi kebun. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Jadi kita punya keran buat atur level air, tapi seberapa presisi kita harus muternya? Apa ini cuma sekedar jangan terlalu basah, jangan terlalu kering, atau ada angka pastinya? Oh, ini sangat presisi. Salah satu studi dari Indonesia yang Anda kirim berhasil menemukan angka ajaibnya. Ketinggian muka air tanah yang optimal itu harus dijaga antara 40 hingga 60 cm di bawah permukaan tanah. 40 sampai 60. Betul, bukan 70, bukan 30. Jendelanya cuma 20 cm itu. Cuma 20 cm. Itu sempit sekali. Apa yang terjadi kalau kita meleset dari target itu? Konsekuensinya signifikan. Kalau muka air tanah terlalu dalam, katakanlah lebih dari 70 cm, produksi tandan buah segar atau TBS bisa anjlok sampai 11%. Tapi ada dampak lain yang jauh lebih besar.
Dan ini menghubungkan praktik kebun dengan isu pemanasan global, emisi karbon dioksida. Oke, jelaskan soal ini. Gini, saat muka air dijaga di level ideal 40-60 cm, lahan gambut itu mengeluarkan emisi sekitar 25 ton CO2 per hektar per tahun. Tapi, kalau dibiarkan tanpa kontrol dan level airnya turun di bawah 70 cm, gambut yang kering itu terurai jauh lebih cepat. Angka emisinya melonjak, hampir 2 kali lipat, bisa mencapai hampir 50 ton CO2 per hektar per tahun. Jadi, hanya karena meleset 10-20 cm saja, dampak emisi karbonnya bisa 2 kali lipat. Itu perbedaan yang luar biasa besar. Lalu bagaimana kalau sebaliknya airnya terlalu dangkal? Nah, kalau kurang dari 30 cm, akarnya terendam, nggak bisa napas, akhirnya busuk, dan pastinya nggak bisa serap nutrisi. Jadi, menjaga level air di jendela 40-60 cm itu adalah aksi penyeimbangan yang mutlak perlu, baik buat hasil panen maupun buat lingkungan. Oke, air sudah diatur presisi. Sekarang kembali ke masalah tanah yang kayak spons tadi. Gimana cara stabilin fondasinya biar pohon seberat ratusan kilo itu nggak tumbang? Ada 2 teknik rekayasa fisik yang cerdas banget yang dijelaskan di sumber-sumber ini. Yang pertama cukup intuitif, pemadatan mekanis. Jadi sebelum tanam, ekskavator masuk untuk memadatkan lapisan atas gambut. Tujuannya jelas ya, biar kepadatan tanahnya naik, jadi akar punya pegangan lebih kuat. Manfaat tambahannya, ini juga mengurangi laju pencucian pupuk. Masuk akal, pupuknya nggak gampang hilang. Terus, teknik yang kedua. Yang ini kedengarannya lebih unik. Yang kedua ini metode tanam yang disebut lobang dalam lobang, atau hole in hole. Ini rekayasa low-tech yang brilian untuk antisipasi subsiden. Jadi bibit nggak ditanam di permukaan, tapi di dalam lobang yang lebih dalam, yang ada di dalam lobang tanam yang lebih besar. Nanti, saat tanah di sekitarnya pelan-pelan ambles karena subsiden, pohonnya ikut tenggelam perlahan. Jadi pangkal akarnya nggak terekspos ke udara. Cerdas juga. Tepat, jadi pohon nggak stres dan nggak rentan penyakit. Oke, fondasi sudah direkayasa. Air sudah diatur. Ibaratnya rumahnya sudah siap. Sekarang kita harus kasih makan penghuninya. Gimana caranya pohon sawit bisa subur di dapur yang dasarnya kosong ini? Jawabannya, dipasok dari luar. Dan dalam jumlah besar. Kebutuhan nutrisinya luar biasa. Sumber Anda menyoroti satu nutrisi makro yang paling rakus dikonsumsi. Kalium, atau K. Ada angka spesifik yang bisa kasih gambaran untuk menghasilkan 30 ton TBS per hektare. Tanaman itu bakal menyerap dan menghilangkan sekitar 110 kg kalium dari tanah itu setiap tahun. Wow, 110 kilo. Itu harus diganti semua lewat pupuk ya? Harus diganti sepenuhnya. Selain itu, ada juga penyakit khas di lahan gambut. Oh ya, apa itu? Salah satu sumber menyebutnya penyakit kuning gambut atau pit yellowing. Ini bukan karena hama, tapi murni karena kekurangan nutrisi mikro. Spesifiknya, tembaga dan besi. Daunnya jadi kuning gitu. Betul, kuning pucat. Kalau nggak diatasi, pertumbuhan pohon bisa berhenti total. Baik, nutrisi dari bawah sudah diurus. Tapi saya lihat di salah satu studi dari Riau, ternyata bagian atas pohonnya, jumlah pelepahnya juga dihitungin satu-satu. Ini serius. Sangat serius. Ini bukan lagi soal perkiraan, tapi optimalisasi. Kita bicara manajemen kanopi. Pelepah daun itu kan panel suryanya pohon buat fotosintesis. Studi dari Riau itu meneliti ini dan menemukan kalau keseimbangan itu krusial. Kalau pelepah yang disisakan terlalu sedikit, misalnya cuma 32 setelah dipangkas, kapasitas fotosintesisnya berkurang. Produksi buahnya anjlok. Berarti ada jumlah optimalnya dong? Tentu saja. Studi itu menunjukkan kalau mempertahankan 40 pelepah per pohon, itu memberikan hasil terbaik. Dan disinilah kita lihat sinergi yang luar biasa. Hasil panen tertinggi di penelitian itu bukan cuma datang dari 40 pelepah, tapi dari kombinasi 40 pelepah dengan dosis pupuk NPK tertinggi yang mereka uji, yaitu 4,25 kg per pohon. Jadi ini bukan sekedar A atau B, tapi A ditambah B. Percuma punya banyak panel surya kalau bahan bakar di bawahnya kosong. Semuanya harus sinkron. Persis. Arsitektur fisik tanaman dan asupan kimianya harus kerja bareng untuk mencapai potensi maksimal. Detailnya gila banget ya, sampai jumlah pelepah dihitung. Tapi ternyata, ada lapisan lain yang sangat penting dan seringkali tak terlihat. Para pekerja mikro di kebun, serangga. Benar, dan di sini ada pahlawan dan juga penjahat.
Pahlawan tanpa tanda jasanya itu kumbang penyerbuk kecil bernama Eleidobius camerunicus. Tanpa serangga ini, tingkat keberhasilan pembuahan atau yang disebut fruit set bakal anjlok. Target komersial itu harus di atas 60%. Tanpa penyerbukan yang efisien, mustahil. Saya lihat ada teknik yang namanya hatch and carry. Kedengarannya kayak operasi militer buat serangga. Itu sebenarnya apa? Apa pekebun sampai harus beternak kumbang? Betul sekali, mereka berternak kumbang. Hatch and carry atau tetas dan bawa, ini intervensi yang cerdas banget. Caranya, bunga jantan yang sudah selesai mekar dan penuh larva kumbang ini dikumpulkan. Larva-larva ini lalu dibiarkan menetas jadi kumbang dewasa di dalam kotak khusus. Kumbang dewasa yang baru keluar ini kemudian disemprot pakai serbuk sari berkualitas tinggi, lalu dilepas lagi ke kebun, terutama di area yang penyerbukannya kurang. Dan hasilnya? Seberapa efektif cara ini? Sangat efektif. Sumber Anda menyebutkan teknik ini terbukti bisa meningkatkan fruit set sebesar 15–21%. 15–21% itu peningkatan tonase yang luar biasa besar cuma dari memanage populasi kumbang. Betul. Oke, itu pahlawannya. Lalu siapa penjahatnya di ekosistem ini? Tentu ada penjahatnya. Sumber-sumber itu menyoroti 3 musuh utama di lahan gambut. Ada rayap yang bisa membunuh pohon dewasa dalam hitungan minggu. Secepat itu? Ya. Lalu ada ulat kantong yang bisa melucuti daun satu pohon dalam sekejap. Dan yang paling ditakuti, jamur Ganoderma, pembusuk pangkal batang, pembunuh senyap di perkebunan. Bagaimana cara mereka mengendalikannya? Untuk rayap, pendekatannya sangat agresif. Sensus 100%. Artinya, setiap pohon diinspeksi setiap bulan. Kalau ketemu, langsung ditangani pakai fipronil. Untuk ulat kantong, pendekatannya lebih biologis. Pakai bakteri Bacillus thuringiensis. Ini spesifik menyerang ulat, tapi aman buat serangga lain, termasuk si kumbang penyerbuk. Nah, untuk Ganoderma, ini yang rumit. Kenapa rumit? Karena belum ada obatnya. Kalau sudah kena, pohon itu pasti mati. Tunggu, tidak ada obatnya sama sekali. Jadi kalau satu pohon kena, ya sudah wassalam. Itu pasti mimpi buruk buat pekebun. Tepat. Makanya fokusnya bukan pengobatan, tapi pencegahan penyebaran. Caranya dengan membuat parit isolasi yang dalam di sekeliling pohon yang terinfeksi. Tujuannya untuk memutus kontak akar pohon sakit dengan akar pohon sehat di sekitarnya, karena jamur ini menyebar lewat akar. Jadi setelah semua rekayasa hidrologi, stabilisasi tanah, pemupukan presisi, manajemen kanopi, dan perang melawan hama sambil beternak kumbang, akhirnya kita sampai di momen puncak, panen. Bagaimana semua detail teknis ini bermuara pada proses di lapangan? Semuanya bermuara pada efisiensi. Dan di lahan gambut yang lunak, mekanisasi itu sebuah keharusan. Anda nggak bisa bawa truk atau traktor berat biasa ke lahan seperti ini. Bakal tenggelam ya? Pasti. Karena itu, digunakan alat-alat spesifik. Salah satunya yang disebut di sumber adalah kerbau mekanis atau mechanical buffaloes. Ini transporter kecil beroda rantai dengan tekanan rendah ke tanah. Jadi bisa lincah mengangkut TBS keluar dari kebun tanpa merusak struktur gambut. Dan alat panennya sendiri? Pasti ada inovasi juga di sana. Tentu. Alat pemotong bermotor yang dipegang seperti galah namanya cantas. Ini mengubah produktivitas secara drastis. Salah satu sumber menyajikan data yang sangat jelas. Pemanen manual biasa mungkin cuma bisa kumpulkan sekitar 0,99 ton TBS per hari. Dengan cantas, produktivitasnya bisa melonjak lebih dari 2 kali lipat, sampai 2,24 ton per hari. Jadi kalau disimpulkan, mengelola kebun sawit di lahan gambut itu bukan lagi soal ilmu bertani biasa ya. Ini lebih mirip menjalankan sebuah sistem rekayasa yang sangat kompleks. Jauh dari pertanian biasa. Untuk mencapai target hasil tinggi, 25–30 ton per hektare per tahun, perkebunan ini harus dikelola sebagai sistem rekayasa presisi yang terintegrasi. Mulai dari hidrologi, ilmu tanah, nutrisi, sampai manajemen ekosistem serangga. Semuanya harus selaras, kayak orkestra. Dan orkestra ini pasti butuh biaya yang nggak sedikit. Tentu. Salah satu catatan penting dari sumber Anda adalah total biaya untuk mengelola kebun di lahan gambut ini sekitar 30% lebih tinggi daripada di tanah mineral. Dan ini menyoroti masalah kesenjangan yang besar. Pekebun kecil yang seringkali nggak punya akses ke semua teknologi dan modal ini dilaporkan cuma mampu mencapai sekitar 42% dari potensi hasil. Cuma 42%? Betul. Ini menunjukkan ada jurang pengetahuan dan sumber daya yang sangat signifikan.
Luar biasa. Kita benar-benar sudah melakukan perjalanan dari makro ke mikro dalam pembahasan ini, mulai dari mengatur ketinggian air sampai hitungan senti, memadatkan tanah, menyeimbangkan jumlah pelepah, sampai beternak kumbang. Ini contoh yang sangat gamblang tentang penerapan sains secara intensif di dunia pertanian. Benar. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang penting. Semua sumber yang Anda berikan ini fokusnya kan sangat intens pada optimalisasi hasil dari sudut pandang teknis. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan tonase TBS sebanyak mungkin dari setiap hektare. Tentu ini penting dari sisi ekonomi dan ketahanan pangan. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar di baliknya. Tepat. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar yang perlu Anda renungkan. Bagaimana kita menyeimbangkan optimalisasi teknis yang luar biasa canggih ini dengan konteks ekologis lahan gambut yang lebih luas? Kita nggak boleh lupa kalau lahan gambut dalam keadaan alaminya adalah salah satu penyimpan karbon terestrial terbesar di planet ini. Ekosistem yang sangat unik. Jadi ada semacam tarik-menarik yang inheren antara produktivitas dan konservasi. Persis. Studi-studi ini menunjukkan dengan sangat baik bahwa emisi CO2 dapat dikurangi dengan manajemen air yang baik. Itu langkah positif yang besar. Namun, tindakan mengeringkan gambut untuk pertanian itu sendiri, meskipun cuma 60 cm, sudah memulai proses subsiden dan pelepasan emisi yang pada dasarnya tidak bisa dihentikan. Jadi, pertanyaan untuk Anda bawa pulang adalah, seperti apa model yang benar-benar berkelanjutan dalam jangka waktu yang sangat panjang, puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan? Dan mungkinkah praktek-praktek terbaik yang sangat teknis dan mahal ini diterapkan dalam skala besar, terutama oleh jutaan pekebun kecil yang justru menghadapi tantangan terbesar? Disitulah letak tantangan berikutnya.